Kurang ajar ini, si Fauzan ini. Kucingnya entah di mana, berak sembarangan. Mau cari Pak RT dulu, biar kasih tahu dulu. Aduh, sibuk dah jadi pengurus RT, jadi ketua RT juga ngurusin warga baik ini mah. Nah, ini dia si RT nih. Cari-cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh. Ya, ada apa? Lapor nih, Teh. Iya. Ada apa, Bang Pul? Mas. Lu kan jadi pejabat di sini. Iya. Urusin tuh warga. Kucing berkeliaran di mana-mana. Tuh mobil gua habis diberakin, berkerak di depan pekarangan segala macem. Baunya minta ampun. Kucing siapa, Bang Pul? Kagak tahu tuh kucing-kucing siapa berkeliaran, nggak jelas. Makin banyak aja tuh kucing berkeliaran, habis itu dia beranak segala macem. Iya. Maksudnya tuh kucing kalau ada tuh ada adabnya. Iya. Dimasukin kandang kek apa kek, jangan dirawat gitu ya. Itu iya. Akhirnya dia ganggu tetangga. Nyusahin warga kalau gini. Makanya lu jadi pejabatnya kudu tegas, Teh. Iya. Jangan lu bilang iya doang. Iya. Benar ini. Ini gara-gara kucing siapa sih tadi? Kagak tahu gua, kucing siapa. Makanya itu kucing tahu bulu apa namanya warna abu-abu tahapan tar. Warna abu-abu segala macem, banyak tuh kucing berkeliaran. Ya. Reseh banget itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. RT. Masyaallah. Iya. Itu si kucingnya Bapak Fauzan Kholidi. Iya. Bapak Fauzan. Itu barusan nyolong ikan punya istri saya. Masa itu? Aduh. Sentas langsung diambil ikannya, bagaimana ceritanya? Dah ilah, tadi aja Bang Apul masalah kucing iya. Sekarang Paris. Satu ini kucing juga sama, Pak. Diambil juga masih kucing. Wah. Kami udah telanjur pergi. Bener nih, permasalahannya berat banget. Lu tegas lu, Teh. Iya. Biarin dong kucing mana-mana. Iya. Waduh, masalahnya. Waalaikumsalam. Waduh, ada apa lagi nih, Bang? Kucing berantem di rumah saya di atas genteng. Iya. Sehingga genteng saya pada pecah-pecah semua gara-gara kucing berantem. Kucingnya? Ini kucing berantem lah, ini saya pecah. Siapa yang punya tuh kucing? Fauzan. Pak Fauzan? Iya. Wah, ilan. Fauzan Kholidi RT 05. Iya. Saya mana lagi bercumbu lagi. Kalau gitu, saya catat ini permasalahan. Ini emang Ojan nih, brengsek ini dia. Punya kucing, kagak dikandangin, kagak dirawat. Bukan yang begitu, Bang Apul? Panggil dong tuh. Iya. Ya udah, cariin. Supaya dia bisa tahu bagaimana tuh kucing. Ada adabnya orang punya peliharaan kucing. Iya. Dibiarin. Ya udah dah. Kesana kemari. Saya telepon dah itu si Pak Fauzan. Tetangga. Ini saya catat ya. Kena semua ini kucing gara-gara Ojan ini. Bang Apul diberakin tuh mobilnya sama kucing. Paris Diambil itu ikan gua diambil. nyolong ikan namanya ayam tuh kucing. Ini justru Bang Iwan lagi bercumbu katanya. Tuh kucing berantem juga di atas gelotengnya. Ya udah ntar saya panggil Ojan. Udah, saya suruh tungguin ya. Ntar saya kelarin masalahnya. Gua telepon nih sekarang nih. Warga gua pada ngadu semua gara-gara dia nih. Halo, Jan. Sini loh. Ini ada laporan warga nih. 3 orang nih masalah kucing. Lu kan yang punya kucing tuh. Warga yang ngomong lo yang punya kucing. Iya. Tenang, Pak Pul. Jan, pokoknya lu datang ke pos. Ini kucing lo udah ngeberakin mobilnya Bang Apul. Nyolong ikan, nyolong ayam. Berantem lagi di atas rumahnya Pak Iwan itu. Dia lagi duaan katanya. Sini lo pokoknya. Gua tungguin di pos. Cepet ya. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak RT? Kucing. Tuduh Ojan ya. Lo marahin dulu, Kucing yang mana? Ngadu semua nih tentang kucing. Waduh. Lo. Bang ini begini. Yang bener tuh. Bang ini begini. Pokoknya Ya udah, nanti ini bukan kucing. di mana? Di pos. Nah, iya nih. Oke, kucingnya warna siap. bukan. Saya ke pos ya, Pak RT ya. Mas Aris, Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, nih dia kebenaran nih. Ini nih orang ini. Ente nih jadi masalah baik. Oh enggak? Ini warga pada laporan gara-gara kucing ente bikin masalah. Tanyain tuh sama Bang Apul nih. Kucing saya. Iya. Kucingnya ini ntar dulu. Ini ceritanya gimana, Pak RT? Nih laporan dari Bang Apul, mobilnya diberakin kucing situ. Iya. Pak Mas Aris Aris. nih, iya.
Ikannya, ayamnya dicolongin sama kucing situ. Nih, Bang Iwan. Kucing lu pada berantem di atas genteng rumah gue sampai Ini bocor. kucing lu bukan? Ini warna abu-abu ya? Hah? Pak RT, Ya. sebentar. Saya itu nggak punya kucing. Hah? Kucing siapa dong? Nah, ini kalau kucing warna abu-abu ini saya pernah lihat kayaknya di rumahnya situ tuh Pak RT. Ah, Nih, yang siapa mana? Teh? Itu Lihat di dong. rumah situ. Dulu gua lihat. Dulu, Bener kucing lihat siapa dulu. sih Saya sembarangan. nggak miara kucing kok. Udah Yang kerok enteng. no Ya, kucingnya. dulu gua lihat dulu. No. Warna abu-abu kayak kucing aneh nih. Hah? Ntar biang kerok. Masya Allah. Ini mah kucing gue juga. Bukan ojan, Masya Allah. Ya maafin. Ya maafin ya. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita sudah buat suatu fragmen, di mana fragmen tersebut ada polemik di masyarakat, yang tentunya juga pasti udah pernah kejadian kali. Jadi ada warga terpaksa berkumpul dengan RT-nya dan memberikan komplainan bahwa salah satu dari tetangga mereka memelihara kucing, tapi kucingnya itu di mana mengganggu ya kenyamanan tetangganya satu sama lain. Tapi ternyata setelah diadu, kucingnya Pak RT-nya sendiri. Oh gitu. Sebenarnya kalau untuk kisah ini atau situasi yang ada ini, Islam mengaturnya seperti apa, Sister? Jadi adab dengan tetangga ya. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, khususnya orang lain ini adalah orang yang tinggalnya di dekat kita. Betul. Para tetangga kita. Pertama, tetangga itu siapa sebenarnya? Tolak ukur atau seseorang dikatakan tetangga kita itu yang dijadikan standar apa? Dia punya rumah di samping kiri atau kanan. Jadi kita, memang di belakang. definisi tetangga itu ya macam-macam. Ada yang membatasi pokoknya 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, radius 40 rumah dari rumah kita itu adalah tetangga. Tapi kalau konteks kekinian yang lebih simple, yang lebih gampang untuk menjadi acuan seseorang itu tetangga atau bukan, ya lihat saja kalau masih dalam lingkup satu RT, maka itu adalah tetangga kita. Makanya RT kan rukun tetangga RT. Nah, tetangga kita itu ada 3 sebenarnya, Mas Bro. Ada 3 ya. Secara umum ya, ada 3. Yang pertama, tetangga kita yang beragama lain. Kan kita punya tetangga mungkin dia agamanya Kristen atau Hindu atau yang lain, yang jelas bukan beragama Islam. Maka dia memiliki satu hak dari kita. Iya. Hak sebagai seorang tetangga. Oke. Yang kedua, ada tetangga kita yang beragama Islam. Tetangga dan agamanya sama dengan agama kita, yaitu Islam. Maka tetangga yang ini haknya 2. Satu, hak sebagai tetangga, dan yang kedua, hak sebagai seorang Muslim. Nah, hak Muslim itu ada berapa? Nah, dijelaskan oleh Nabi diantaranya dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, hakul muslimi alal muslimi sittun. Jadi hak seorang Muslim atas Muslim yang lain itu adalah 3. ada 6. Sittun itu ada 6. Artinya kewajiban kita pada tetangga kita yang Muslim itu ada 6. Di antaranya satu, kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu ketemu dengan dia, ucapkan salam. Ya, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai mengucapkan apa? Salam. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia ngundang kita, ngundang ke rumahnya atau ngundang untuk hal-hal yang sifatnya bukan kemaksiatan, perkara yang mubah, maka fa'ajibhu, penuhi undangannya. Selama kita memang bisa memenuhinya ya, kecuali kalau dalam keadaan ada uzur. Kita lagi sakit atau ada urusan yang lebih urgen. Ada yang janji yang lebih dulu harus ditepati, tentu ini beda. Yang ketiga, wa idzastansohaka fansohu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Dia datang lagi curhat masalahnya, butuh nasihat, ya nasihati. Ya, itu hak dia yang harus dia terima. Yang keempat, wa idza atisha, kalau dia bersin, ya, fahamidallah, kemudian dia memuji Allah, mengucap apa? Alhamdulillah, fasyamithu, maka doakan dia dengan mengucapkan apa?
Yahdikumullah. Nah, yarhamukallah dulu, yarhamukallah. Baru nanti yang bersin itu juga balas mendoakan dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka tengok dia, itu hak dia. Dan yang keenam, wa idza mata fatba'hu. Kalau dia mati meninggal dunia maka ikuti jenazahnya, urusi jenazahnya. Nah, itu jadi dia punya dua hak. Kalau tetangga kita muslim, hak sebagai tetangga, artinya kita tetap harus berbuat baik pada tetangga, tidak boleh zalim pada dia, menjaga perasaannya, tidak merendahkan dia, dan ditambah lagi hak dia sebagai seorang muslim. Nah, tetangga yang ketiga adalah sudah tetangga kita itu adalah muslim, plus dia adalah saudara atau kerabat kita. Nah, maka haknya tiga, ya, lebih banyak lagi. Hak sebagai seorang tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai saudara atau kerabat kita. Kerabat mungkin kakak kita atau adik kita, ternyata Allah takdirkan tinggalnya di satu RT dengan kita. Maka sudah hak dia lebih banyak dibanding tetangga kita yang non muslim atau tetangga yang ya muslim tetapi bukan kerabat kita. Nah, secara umum kalau hak sebagai seorang muslim sudah tadi kita sampaikan. Kalau hak sebagai seorang tetangga apa? Misalnya kita punya tetangga yang non misalnya. Tetap kita harus berbuat baik kepada dia selama dia juga apa? Berbuat baik. Ya, artinya selama dia tidak mengganggu agama kita, tidak menghalang-halangi kita dalam beribadah. Jangan sampai hanya karena kita beda agama kemudian kita tidak berlaku adil pada mereka. Ya, kalau dia dalam urusan sifatnya muamalah, ya misalnya kerja bakti, udah bareng-bareng. Ya, jangan mentang-mentang dia non muslim, enggak usah dilibatkan, enggak. Dia sakit ya kita jenguk. Dan termasuk tidak boleh mengganggu ibadah yang dilakukan oleh tetangga kita yang berbeda agama. Gitu ya, itu masalah tetangga. Nah, dalam kasus yang Mas Bro sampaikan tadi, ada warga yang mengeluhkan apa? Kucing. Salah satu kucing warganya ya. Walaupun awalnya dikira kucing si fulan, ternyata kucing itu milik Pak RT sendiri gitu kan. Nah, sekarang kita mulai dari dasarnya dulu. Memelihara kucing itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh ya. Jadi memelihara binatang itu ya boleh saja. Dasarnya adalah dulu saudaranya Anas bin Malik itu punya peliharaan namanya nughair. Nughair itu burung apa? Burung kecil. Ketika burung itu mati, ya burung itu mati, si anak ini kan nangis, sedih gitu, sedih. Lalu Nabi datang. Nah, lalu untuk menghibur si anak ini Nabi ya membercandai si anak itu. Ya siapa gitu ya, ma fa'ala bin nughair, apa yang dilakukan yang terjadi pada apa? Nughair gitu ya. Nah, ini menjadi dasar bahwa memelihara binatang itu boleh-boleh saja selama orang yang memelihara ini ya bertanggung jawab merawat dan ya memeliharanya dengan baik. Gitu. Nah, di antara yang harus dilakukan oleh orang yang mau merawat atau memelihara binatang adalah apa? Ya, menjaga binatang itu supaya tidak mengganggu orang lain. Nah, apalagi kucing ini sensitif sekali kan? Kucing kalau dia tidak dijaga dengan baik, tidak di mana? Tidak dikandangin, tidak dikurungin gitu kan. Kan kucing ini apalagi kalau sifat keliarannya itu masih ada. Lain halnya kalau kucing rumahan, dia mungkin nggak dikurung pun dia di rumah saja, nggak berani keluar rumah, itu tentu lain. Tapi kalau kucing ini berani berkeliaran kemana-mana, itu kan berpotensi menimbulkan apa? Madorot, dalam artian gangguan pada orang lain, terutama tetangga sebelah rumah kita. Kalau dia keliaran ke tetangga misalnya, kan potensinya apa? Dia kencing di situ, berak di situ. Terutama bulu-bulunya juga bisa berterbangan di mana-mana. Apalagi kalau tetangga kita misalnya ada yang alergi pada kucing. Nah, itulah pentingnya kita apa? Memperhatikan kalau kita memiliki binatang piaraan apapun itu ya dijaga dengan baik, jangan sampai menimbulkan gangguan pada orang lain ya, terutama tetangga yang hidup di sebelah kita. Gitu Mas Bro. Aduh, terima kasih Ustadz. Semoga ya video ini bisa menjadi manfaat bagi orang banyak, terutama kasus dari polemik itu gitu. Oh iya, siap, insyaallah. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.